lain-lain termasuk Ahok, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, memang punya prestasi untuk bangsa. Itu ketulusan hatinya untuk Republik Indonesia. Seorang Basuki Cahayapurnama tidak pernah diragukan reputasinya untuk kepedulian dan untuk negara dan rakyat. Memang nasionalisnya sangat tinggi. Wajar dia menjabat sebagai pemimpin di negara ini di satu bidang yang punya prestasi luar biasa. Idealisnya kepada bangsa Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Memang dia seorang pejuang nasionalis kepada bangsa Indonesia. Demi kepentingan rakyat dan negara, dia berani mengorbankan semua pemikirannya untuk bangsa ini yang lebih maju dan lebih merata di seluruh Nusantara ini. Tidak ada lagi kesenjangan sosial dan jurang pemisah di antara si kaya dan si miskin. Itulah yang dicita-citakan oleh Basuki Cahayapurnama dan alias Ahok untuk kepentingan rakyat banyak. Dan bersama dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, kepeduliannya kepada pembangunan bangsa Indonesia yang lebih maju, lebih bermartabat dan lebih adil dan lebih makmur. Tidak pernah rakyat Indonesia di saat ini meragukan reputasi kedua penjabat negara ini. Demi kepentingan bangsa, segalanya dicurahkan, pemikiran dan ide dan saran untuk memajukan bangsa Indonesia, mendapatkan reputasi internasional dan pendapatan negara lebih tinggi demi mencapai cita-cita Undang-Undang Dasar 1945. Dia amanatkan untuk kesejahteraan rakyat dan membangun bangsa yang adil dan merata, pendidikan yang memadai untuk seluruh rakyat Republik Indonesia di seluruh Nusantara, untuk membangun bangsa Indonesia yang lebih modern dan lebih maju. Itu cita-cita amanat undang-undang yang adil dan merata di pembangunan dan kesejahteraan. Tidak ada diskriminasi dalam bangsa Indonesia. Bermacam-macam ras yang ada, kita adalah satu nusa dan satu bangsa, tidak memandang ras dan suku dan agama, demi kepentingan Republik Indonesia yang lebih maju, pembangunan merata di seluruh lini dan sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara, termasuk hilirisasi industri di dalam negeri untuk mencapai kesejahteraan dan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. Itulah amanat Undang-Undang Dasar 1945. Air, bumi, dan terkandung di dalamnya untuk dikelola untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan rakyat. Itulah amanat Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan pasal 32. Itu Undang-Undang Dasar 1945 semuanya harus menjunjung tinggi dan membela kepentingan nusa dan bangsa, kesetiaan kepada Republik Indonesia. Penjabat ini, Presiden Republik Indonesia, telah berjuang sekeras tenaga dan pikiran, dicurahkan semuanya untuk membangun bangsa Indonesia selama ini, termasuk Basuki Cahayapurnama yang ditaruh di pusat kantor Pertamina sebagai komisaris utama, membela kepentingan rakyat dan negara ini mencapai kesuksesan demi kesejahteraan yang berkesinambungan dan berkeadilan untuk kepentingan seluruhnya rakyat di Republik ini. Tidak ada kita pandang bulu satupun demi nusa dan bangsa. Kejayaan akan tercapai di masa yang akan datang. Sekarang pondasi-pondasi kejayaan bangsa Indonesia sudah ditanamkan dari awal untuk membangun sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar 1945, telah ditanamkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk pembangunan berkelanjutan dan ekonomi yang mandiri yang telah direncanakan dengan matang untuk jangka pendek dan panjang ke depannya mencapai
kesejahteraan merata. Itulah yang diinginkan bangsa Indonesia, supaya pendidikan tidak ada lagi pendidikan yang diskriminasi, pendidikan di bangsa Indonesia yang berkeadilan dan setara untuk memacu sumber daya manusia yang unggul di segala bidang untuk kepentingan membangun bangsa Indonesia yang lebih maju dan modern, melanjutkan pembangunan pemerintah yang telah ada. Itulah yang akan dicita-citakan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama di masa jabatannya. Itu tidak pernah rakyat Republik Indonesia meragukan reputasi penjabat pemerintahan kita, termasuk Presiden Republik Indonesia dan Basuki Cahayapurnama di saat ini. Memang dibutuhkan untuk bangsa Indonesia. Sebabnya apa? Bangsa Indonesia butuh pemimpin yang tegas dan adil demi memperjuangkan bangsa Indonesia terbelenggu oleh negara asing selama ini. Kekayaan alam selama ini dikuasai oleh asing, berlahan-lahan telah diambil alih untuk kepentingan rakyat dan negara ini di era kepresidenan Joko Widodo di saat ini. Sebab apa yang akan datang diharapkan lagi penjabat-penjabat penerus pemimpin bangsa Indonesia bertahap dan berkesinambungan bisa mengambil alih semua aset-aset negara yang telah dikelola oleh asing selama ini, yang banyak merugikan negara Republik Indonesia, akan mulai berlahan-lahan diambil alih, dikelola sendiri demi kemajuan ekonomi dan kejayaan bangsa dan negara ini untuk kepentingan rakyat keseluruhannya yang berkeadilan dan sejahtera. Hukum harus kita tegakkan dengan baik untuk mengimbangi pembangunan negara dan ekonomi di bangsa ini. Pertahanan keamanan juga tidak boleh lepas. Sebab apa? Untuk menjaga kekayaan alam kita, kekayaan bumi kita, jangan sampai dirampas oleh bangsa asing lagi. Selama ini kekayaan alam dan bumi kita yang dikelola oleh asing, kita tidak menikmati hasilnya. Selama ini hanya sedikit yang kita terima. Negara asinglah yang menikmati hasil-hasil selama ini. Kini telah ditanam pondasinya untuk hilirisasi industri pertambangan dalam negeri. Negara asing mengancam dan semua mengajukan gugatan di negara internasional. Indonesia jangan ragu. Kita hadapi tantangan-tantangan negara-negara internasional itu untuk demi kepentingan negara, dan kita ke depannya rakyat akan bersatu padu dengan pemerintahan untuk menjaga kekayaan alam kita untuk kesejahteraan bangsa Indonesia ke depannya. Itulah yang diharapkan oleh rakyat Republik Indonesia, karena kekayaan alam kita itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk pembangunan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Itu harus dikelola di dalam negeri semuanya. Setelah barang jadi baru kita ekspor ke luar negeri dan banyak mendapat keuntungan demi kepentingan bangsa dan negara, banyak menciptakan lapangan kerja yang luas untuk kesejahteraan rakyat. Ini kita berlanjut terus, tidak ada hentinya, harus kita kelola dengan baik. Apapun omongan negara-negara lain di belah bumi ini yang tidak puas melihat kita supaya negara kita mundur, kita tidak boleh mundur, kita akan lawan terus. Sebabnya apa? Ini demi kepentingan kemajuan satu bangsa dan kemajuan rakyatnya. Kita bela hak kita. Apa? Tidak ada urusan dengan negara-negara lain itu. Kalau dia pengen nanti belilah hasil pengolahan tambang dalam negeri, barang sudah jadi dan setengah jadi. Itulah yang ujar Presiden Republik